Ya, baik. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membuat level dan grid, sekarang kita akan lanjut untuk mulai membuat elemen jembatan. Yang pertama yang akan kita buat adalah elemen abutment ya. Oke, ini contoh sketsa abutment ya. Jadi ini tampak samping atau potongan melintang ya. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Di bagian ini contoh gambar desain pembangunan jembatan ya. Oh ini SB drawing, bukan desain, ini SB drawing. Ini paketnya Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada yang dari sana? Ada. Ini kabupatennya Belu. Oke. Dokumennya seperti apa? Kalau dokumen jembatan ini ya seperti dokumen gambar jalan ya. SIS. Ini ada legenda, kemudian ada lokasi pekerjaan seperti itu. Nah, kita bisa mengetahui gambar abutmennya juga ya di sini karena ada struktur. Nah, ini abutmennya cuma segini, cuma kecil. Mungkin jembatannya emang jembatan yang tidak terlalu besar ya, atau tidak terlalu panjang. Nah, itu gambar seperti ini yang nanti bisa kita pakai untuk menggambar di Revit tadi. Jadi kita bisa lihat seperti ini, terus kita gunakan dalam penggambaran di Revit. Ini contohnya. Ini ada tiang pancangnya juga. Ini ada pilarnya juga seperti ini. Ini bangunan bawah dulu, kemudian ini masih abutmen. Oh, abutmennya ternyata seperti ini ya bentuknya. Jadi abutmen memang beraneka macam bentuk ya. Seperti contoh di sini bentuknya seperti ini. Kalau di sketsa kita tadi kan cuma begini. Ya nggak apa-apa, memang bervariasi seperti itu ya. Tidak harus sama semua. Nah untuk gelagarnya atau girdernya atau balonnya kalau yang di contoh ini seperti ini. Oke, itu contohnya. Oke, kita kembali ke Revit-nya lagi. Nah, untuk membuat abutmen, sekali lagi kita perlu gambar desain atau gambar sketsanya ya, baik itu apakah jembatannya sudah dibangun atau belum. Kalau belum kita berarti membuat DD, kalau sudah dibangun berarti kita membuat SB drawing. Oke, untuk membuat elemen abutmen kita akan mulai menggunakan family. Caranya kita buka di file new family, silakan file new family ya. Kalau tadi project, sekarang kita family. Nah, seharusnya nanti muncul seperti ini. Ada pilihan template family. Ada banyak. Nah, ini kita pilih sesuai kebutuhan kita atau sesuai dengan gambar, jenis gambar atau jenis struktur yang akan kita gunakan. Karena ini kan struktur ya, yang mau kita buat itu abutmen itu kan struktur, elemen struktur gitu. Nah, di sini kita pilih yang structural foundation.
matrix structural foundation. Ya, yang English ya. Cari matrix structural foundation. Format filenya sama semua karena ini Revit family template ya. Jadi .rft. Kita nggak bisa pilih yang lain. Silakan dicari yang matrix structural foundation. Kenapa? Karena abutment ini kan elemen struktur, kemudian dia termasuk bangunan bawah juga. Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah, silakan diklik open ya, atau di double klik di matrix structural foundationnya silakan. Klik open itu. Oke. Tampilannya nanti seperti ini ya. Ini adalah tampilan file family. File family. Di mana menu-menunya lebih sedikit ya. Kemudian tampilan di sini di project browsernya tidak ada east, west, south, north, tapi adanya back, front, left, right. Karena ini memang difokuskan untuk membuat elemen ya. Oke, berikutnya ini adalah tampak atas ya. Ref yang aktif ini kan ref level nih. Yang sedang aktif saat ini adalah ref level ya di floor plans. Nah, ini kita bisa aktifkan yang lain, yang back, front, left, dan lain-lain. Nah, kalau dari tampak samping, samping belakang, depan, atau kiri kanan ya, itu nanti akan terlihat seperti ini, ada ref level ini. Reference level 0. Gitu. Oke. Nah, konsep membuat family dengan menggunakan new family seperti ini, sekali lagi kita hanya perlu gambar penampang. Sebagai contoh ya, ini saya beri contoh cara membuat objek yang cepat di family ya. Tidak perlu diikuti, tapi dilihat saja. Misalnya seperti ini. Nah, apa yang barusan saya buat tadi, kan itu sebenarnya gambar penampang saja ya. Tapi itu sudah langsung bisa jadi gambar 3 dimensi. Tinggal nanti diatur saja lebarnya berapa. Nah, makanya kita hanya perlu gambar penampang saja. Seperti ini tadi. Oke. Cara cepatnya seperti itu. Nah, dan kelebihannya di Revit ya, ini kita bisa memberikan dimensi juga sama seperti di software AutoCAD dan sebagainya. Tapi tidak hanya memberi dimensi seperti ini, tapi kita juga bisa membuat dimensi ini bisa diatur seperti waktu kita membuat ini loh, apa namanya, desain penampang jalan di Revit, di Civil 3D. Yang kita tidak perlu mengedit ini, tidak perlu diedit ini ya. Tapi kita tinggal ngetik saja berapa tebalnya ini, lebarnya ini, nanti bisa berubah dengan sendirinya. Ini saya demokan dulu ya, supaya kalian tahu nanti mau ngapain gitu. Nah, ini saya rubah aja di sini jadi misalnya 500. Nah, dia langsung berubah.
Hanya perlu mengetik angkanya saja di sini, family type. Kayak di kalau di Civil 3D kan di propertiesnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah bisa menerapkan ini, nantinya kita ada pekerjaan pembuatan gambar jembatan yang sejenis, serupa, tapi ukurannya beda-beda. Itu menjadi suatu hal yang sangat eh, mempercepat pembuatan gambar kita. Misalnya bentuknya sama, cuman di project berikutnya A-nya ini 400, B-nya 1000. Ya sudah tinggal diganti seperti itu tadi. Ya. Kelebihannya dengan menggunakan sistem family seperti ini adalah seperti itu tadi. Oke, tapi karena bentuk penampang abutmennya nggak seperti ini, ya ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, kita sekarang akan mulai menggambar abutmennya ya. Oke. Jadi untuk membuat gambar penampang abutmennya kita ke tampilan elevation yang right. Silahkan dirubah jadi sebenarnya left juga bisa, right juga bisa, back, front itu juga bisa. Cuman jangan dari atas. Jadi jangan dari left level. Jadi kalau kita menggambar dari samping itu kan tinggal nanti diperpanjang terus ditaruh di apa namanya di project sudah sesuai posisinya gitu. Oke, kalau saya biasanya pakai ini tadi yang apa tampak left elevation left. Tapi kalau mau dicoba yang lain boleh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada perbedaan nanti ya, yaitu hasilnya kalau beda seperti itu. Oke, kita ke left di double klik leftnya ini ya. Kalau sudah di atas itu ada menu create di kiri atas ya. Kiri atas ada menu create. Silakan pilih yang extrusion. Extrusion ini ibaratnya kayak extrude kalau di gambar 3D AutoCAD. Masih ingat ya? Extrude itu kan kita membuat gambar 2 dimensi kemudian diekstrud jadi 3 dimensi ya. Pilih extrusion, silahkan diklik extrusion. Nanti nanti muncul ini halaman work plan. Oke, work plan ini ya. Work plan ini ibaratnya itu kita ditanyain mau menggambar dari bidang mana gitu, dari arah mana. Nah, di sini kita bisa pilih menggunakan kalau dari kiri kanan ya kita pilih reference plane center left or right. Yang pilihan paling bawah. Reference plane center left or right. Oke. Kalau sudah dipilih nanti berubah jadi name. Tadi kan pick a plane ya. Begitu kita ganti jadi center left or right, dia berubah ke name. Enggak apa-apa. Terus diklik OK. Nah, Nah, ini kita sudah bisa langsung menggambar ya. Tetapi biasanya kalau yang baru mulai memegang Revit, menggunakan Revit itu ya, itu biasanya ada kesulitan, biasanya ya, tidak selalu. Ada kesulitan misalnya, ini mulainya dari mana gitu. Nah, kalau kita punya reference level 0 ini sudah tersedia, itu kita samakan saja dengan yang di gambar sketsa ini yaitu ini ya lantai jembatannya. Lantai jembatannya kan elevasi 0. Nah ini sudah ada reference level 0 gitu kan. Nah ini kita samakan. Jadi kita bisa mulai menggambar dari atas ini terus turun
terus ke samping, turun lagi, terus samping gitu. Secara langsung ya. Kalau mau dicoba, tapi saran saya ini apa namanya? Ini kan sudah ada asnya ya. Sebenarnya asnya ini bisa kita manfaatkan sih. Bisa dimanfaatkan supaya nanti pas penempatannya itu tepat di tengah sini. Nah, kalau kayak gini kan agak kesulitan ya, asnya berada di sini. Sementara level atasnya, level nolnya itu di atas ini. Kita kalau mulai dari atas ini jaraknya berapa nggak tahu ya. Nah, makanya itu sebenarnya kita perlu membuat ini ya. Jadi ini di escape dulu aja atau di klik tombol silang merah ini ya. Dibatalin dulu, cancel edit mode ini, di cancel dulu. Kita buatkan ini garis-garis referensi untuk posisi penempatan sketsa ini. Ini saya contohkan dulu ya. Perintahnya ini reference plane. Nah, kemudian kita akan membuat garis. Kalau sumbunya di sini, sementara mulainya dari sebelah sini, berarti kan kita perlu jarak ini 50 ya sekitar. Ini kan 1000. Kalau dari tengah-tengah sini kita mulai dari sini, berarti kan ini ada jarak 500 mili sini, baru nanti turun ke sini. Ini saya buat garis referensi tambahan dengan cara seperti ini. Pilih pick lines ini di atas, ini pick lines ya. Kemudian offsetnya 500 mm. Terus saya arahkan ke garis vertikal ini. Nah, nanti muncul garis baru ini, garis bantuan baru. Oke. Itu adalah posisi garis ini ya, garis tegak ini. Nah, kemudian jarak dari 0 ini ke bawah sini ke bagian tumpuan kan 2000 ya. Itu kita bisa buatkan offsetnya di 2000. Enter. Terus kita arahkan ke garis horizontal ini. Nanti saya ulangi. Nah, nanti muncul garis seperti ini. Oke. Nah, berarti ini kalau kita perpanjang garisnya ya, kan seperti ini jadinya. Ini yang asnya tadi, ini dibuka dulu supaya panjang ini. Nah, ini udah ketemu garis ini ya. Jadi ini sekali lagi ini hanya garis bantuan saja. Kalau mungkin ada yang agak bingung menggambarnya dari mana. Ini garis ini itu sama dengan garis yang ini. Nah, garis putus-putus ini itu sama dengan garis putus-putus yang di sini. Oke. Nah, ini hanya bantuan saja. Untuk jaraknya tentu menyesuaikan gambar ini. Kenapa? Karena kalau pakai create extrusion tadi itu sebenarnya mungkin agak kesulitan ya kalau langsung menggambar gini. Kecuali kita bikin garis bantu dengan extrusion ini yang nantinya kita edit gitu. Oke. Tapi kan ini kita belajar sebaiknya perlu yang lengkap ya, perlu mengetahui yang lengkap. Salah satunya dengan cara ini. Oke, berikutnya mungkin kita bisa atur dulu ini. Ini kan berarti cuma segini ya. Terus ini juga paling cuma segini saja. Oke, saya ulangi. Kalau mau membuat garis bantu seperti ini, kita ke menu create ya di atas itu.
Create, silakan dipilih create. Terus pilih reference plane di samping kanan ya, di daerah datum itu ada reference plane. Silakan diklik reference plane. Nah, sebenarnya ini bisa langsung ya, kita langsung bikin garis itu bisa di sini. Misalnya gini, jaraknya tadi kan 500 ya, ini kita ambil dari sini 500. Nah, 500. Tapi kalau kesulitan seperti ini, nah ini bisa nih 500. Ini langsung bisa ditarik ke bawah. Tapi kalau kesulitan, seperti tadi saya nyoba-nyoba kan agak lama. Ini bisa pilih yang pick lines. Di sini ada tombol pick lines ya di atas. Di bagian draw itu ada pick lines. Nah, kemudian pada option bar, offsetnya ini kita beri nilai 500. Ketik 500 ya. Nggak usah di enter atau di apa-apain, langsung arahkan kursor kita ke garis yang mau buat tadi. Kan garis yang baru itu di sebelah kanan dari as ini ya, as vertikal ini ya. Nah, diarahin gitu, disorot aja itu udah muncul posisinya di mana. Tentunya kita arahkan ke sebelah kanannya. Kalau sebelah kirinya nanti munculnya di sebelah kiri. Oke, diklik ini. Nah, itu muncul garis baru yang jaraknya pasti 500 mili. Ini pasti 500. Nah, oke. Tuh. Cara yang sama bisa kita lakukan untuk membuat garis yang horizontal di sini ya, untuk tumpuan. Jaraknya ini 2000 ya, dari 0 ini ke bawah 2000 mili atau 2 meter. Jadi bisa langsung kita buatkan lagi, pilih create, reference plane ya, terus pick lines, terus di offsetnya langsung ketik 2000, enter. Nggak usah di enter, bisa sih. Langsung arahkan ke garis ref level ini di bawahnya. Nah, langsung muncul seperti itu. Itu ya, itu garis bantunya. Kalau biasanya saya mengajarkan ini semuanya dibuat garis bantu lengkap gitu ya. Cuman ya nggak harus sih. Kalau mau cuman untuk referensi panduan saja, saya kira cukup segini ya. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya kita sudah bisa mulai untuk menggambar apa namanya, abutmennya ini. Oke, kalau sudah siap, kita mulai create, pilih create lagi ya, create. Oke. Kemudian pilih extrusion, silakan pilih extrusion. Nah, di work plane sini kita pilih yang non ini, kita klik, nanti muncul pilihan salah satunya yang paling bawah adalah reference plane, center, left or right. Ya, silakan dipilih, terus di OK saja. Nah, oke, berikutnya kita bisa langsung klik saja di sini. Ini langsung muncul kalau ada garis persilangan yang horizontal dan vertikal ini, kita arahkan kursor ke situ, ada snap intersection ya, itu langsung klik aja di situ, nggak apa-apa. Klik. Nah, berikutnya langsung diikuti saja tadi yang ke bawahnya segini. Nah, sisanya kita pakai apa namanya, ukuran yang ada di sini, ini 1000 ya. Bentar. Ini kan 1000 ini. Ini sudah yang turun, terus ke kirinya 1000 ya. Kesananya 1000. Ini bisa diikuti aja angkanya 1000 itu, atau diketik 1000 bisa juga. Nah,
Kalau sudah turun ke sini, tingginya berapa ini? Dari 2000 ke 7000 berapa? 5000 ya. Enter. Terus lanjut lagi, lebar putingnya yang sebelah kiri itu 2000 ya. Nah, gitu aja. Kayak di ini AutoCAD waktu menggambar 2 dimensi kan kayak gitu ya. 2000, terus turunnya 1000. Berarti kesininya berapa? 2000 tambah 1000 tambah 2000. 5000 ya. 5000. Nanti kalau ada kesalahan itu jangan khawatir ya. Ini masih bisa diedit setelah dibuat. Oke, terus naik ke sini berapa? 2000 ya. 1000 ya. 1000. Terus tarik ke sini 2000. Kemudian naik. Nah, naiknya ini berapa nih? Oh, ternyata ukurnya dari atas. Berarti kita hitung-hitungan dulu. Tingginya ini kan 2000 tambah 5000 7000. 7000 dikurangi 1 2 3 4. Kurangi 4000. Berarti ininya 3000. 1 2 3 4. 7000 dikurangi 4000 kan 3000 ya. Berarti naik ke sini 3000. Nah, seperti ini. Nah, miringnya bagaimana? Miringnya itu 45 derajat ya kalau di sini. Oke. 45 derajat miringnya sini. Tapi yang diketahui adalah tinggi vertikal dan lebar horizontalnya. Tidak diketahui panjang miringnya. Jadi beda ya, panjang miring sama tinggi vertikal itu beda ya. Jadi ini panjangnya miring ini bukan 1000. Jadi kita nggak bisa gini. Misalnya kita pilih 45 derajat terus dipaskan 1000 tadi nggak bisa. Kecuali kita ngitung rumus Pitagoras ya, sin cos gitu. Ini berarti tangan ya mungkin ya. Nah, sinus ya, sinus. Nah, tapi daripada kesulitan gitu, mending gini. Kalau kesininya mendatarnya 1000, naiknya 1000, ya udah kita buatkan bantuan dulu ke samping 1000, ke atasnya juga 1000 tegak lurus. Nah, nanti ini kita edit jadi miring gini. Nah, gitu. Tapi belakangan nanti. Oke, ini naik dulu 2000, terus ke kiri 500, ke atas 1000. Naik 2000, ke kiri 500, ke atas 1000, terus tutup. Nah, ini sudah selesai pembuatan penampang abutmennya. Tapi ada yang harus kita edit di sini ya. Nggak apa-apa. Memang dia bisa diedit. Nah, kalau mau diedit misalnya gambarnya persis seperti ini ya, seperti metode saya tadi. Silakan kalau mau mengedit itu klik modify ya. Modify diklik. Nah, ini bisa kita pilih salah satu elemen garisnya gini. Nah, kalau sudah dipilih, ini bisa kita geser gini. Nah, itu juga masih ada snapnya ya, yang bisa nempel langsung. Boleh yang bawah diarahin ke atas gini, atau yang bawah atau yang vertikal yang diarahin ke samping gini bisa. Nah, silakan dipilih. Terus yang sisanya bagaimana? Yang nggak kepakai ini dipilih saja, terus dihapus. Hapusnya ini, sorry, delete.
Oke, nah ini udah jadi. Terus ini pilih finish edit mode. Kalau sudah selesai ya, pilih finish edit mode. Di atas ini ada finish edit mode ya. Silakan dicentang. Nah, sekarang kita lihat 3D-nya di ini. Sini ada 3D view. 3D view ya. Di bawahnya ada view 1, silakan di double klik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Sudah terbentuk abutmennya tapi masih gepeng ya, masih tipis gitu. Sudah seperti ini, sudah jadi apa namanya, abutmennya sudah bisa dilihat 3D-nya. Oke. Oke, kalau sudah jadi desain eh, lampang abutmennya, sekarang kita beri dimensi terlebih dahulu ya. Ini bisa digunakan untuk ngecek ukuran yang sudah kita buat dan membuat parametriknya. Oke, ini kita beri dimensi. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, silakan bisa di save ya projectnya. Di save, nanti diberi nama. Nah, seperti ini kan kita belum pernah di save ini. Di save, terus diberi cari tempat penyimpanannya ya, penyimpanan foldernya. Diberi nama ini family, jadi kita beri nama ini abutment ya, ini kan abutment ya, abutment. Untuk file type-nya RFA saja, nggak ada yang lain, nggak ada pilihan tipe yang lain, jadi tulis file name-nya abutment, tipe filenya RFA. Kalau sudah di save ya. Oh, ini family-nya ya yang di save ya, bukan project. Oke, kalau sudah ini silakan pilih align ini ya, align. Kalau nggak ketemu di annotation juga ada, annotate itu ada align, ya, itu bisa dipasang ini. Nah, kalau terlalu kecil, dimensinya bisa diperbesar skalanya ya, terlalu besar nanti. Jadi kalau kita mengubah skala itu sekaligus mengubah ketebalan garisnya ya. Misalnya ini yang 1000 ini terlalu besar sih. 500 gini ya, ini tebal. Kalau kita kurangi 200 dia lebih tipis. Jadi kalau nanti gambarnya tebal-tebal gitu diubah ini aja bisa. Nah, oke.
Kemudian kita coba ini ya, yang dimensi yang tebal footingnya ini. Ini 1000 ya. Untuk membuat parametrik, parametriknya, dimensi yang sudah ada ini, ini saya hapus dulu ya. Dimensi yang sudah kita buat barusan, dipilih, diklik ya. Kalau nggak diklik nanti nggak akan muncul menu yang ada di atas ini. Menunya ini di bagian label dimension ya. Kalau nggak diklik nggak muncul. Di bagian, jadi kalau diklik terus nanti di bagian label dimension ini muncul seperti ini. Ada label, kemudian ada tombol create parameter ya. Create parameter. Silakan diklik create parameternya. Nanti muncul halaman parameter properti seperti ini ya. Di bagian parameter type dibiarkan saja seperti itu. Yang perlu kita isi adalah parameter datanya. Yang bagian nama, name ini di kita ketik namanya. Misalnya tadi tebal footing ya, tebal footing. Nah, seperti ini. Kalau sudah langsung diklik OK saja. Ini langsung berubah dimensinya ini menjadi tulisannya tebal footing sama dengan 1000. Nah, kalau mau mengubah tebalnya, sekarang kita hanya perlu untuk mengganti parameternya, mengganti angka 1000 itu. Mengganti angka 1000-nya itu kita pilih di toolbar ini ada family types ya. Silakan diklik family types. Nah, nanti muncul halaman ini family types. Di situ sudah ada tebal footing ya. Tebal footing value-nya 1000. Nah, value ini kita ganti menjadi nilai yang kita inginkan. Misalnya jadi berapa? 500 misalnya. Ketika jadi 500 lalu kita klik apply. Nah, itu sudah berubah jadi 500. Kalau mau dipertebal 1500 misalnya, kita ketik aja 1500 terus klik apply. Nah, seperti itu. Ini persis di ini ya, menu properties pada assembly di Civil 3D. Tebal putihnya ini saya kembalikan ke 1000 ya. Klik apply and OK. Oke. Seperti itu. Nah, itu kalau untuk ukuran yang single ya. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk ukuran yang simetris. Maksudnya gini. Di tengah sini, di dinding abutment ini ya, dinding abutment ini kan kita ukurannya sebenarnya bisa ya langsung dari tepi kiri ke kanan gini. Nah, cuman masalahnya kalau ini dibuat parametrik, tebal dinding. Nah, gitu, tebal dinding, terus di OK. Kalau ini kita rubah, nanti dia perubahannya tidak simetris gitu. Maksudnya gini. Tebal dinding ini saya ganti menjadi 700. Nah, dia nggak simetris ya. Yang menipis itu hanya satu sisi. Kalau kita menginginkan perubahannya itu simetris, artinya kalau dari 1000 jadi 700, berarti kan dari as ini ke samping kiri 350, ke samping kanan 350 gitu. Jadi lebarnya jadi simetris. Nah, kalau kita menginginkan seperti itu, berarti kita harus membuat dimensi yang equal. Dimensi equal itu seperti apa? Ini saya hapus dulu ya. Sebentar, ini saya undo saja. Nah,
Jadi caranya begini, kita bikin dimensi align dimension lagi dari tepi kiri ke as, terus ke tepi kanan gini. Oke, terus ini klik di luar. Nah, di sini nanti akan muncul ada tulisan EQ ya, kecil itu, EQ dicoret, EQ disilang. Kalau dimensinya langsung 2 gitu tadi. Oke, saya ulang ya, mungkin tadi ketinggalan. Nah, pakai dimensi align ya, terus klik di sisi kiri atau kanan dulu boleh, kiri ke tengah, ya, terus ke kanan ini. Oke, jadi langsung 2. Kalau sudah klik di luar itu, nah, itu nanti muncul ada tulisan EQ gini, EQ ya. Nah, supaya dimensinya ini simetris, kita klik tulisan EQ yang dicoret itu. Nah, sekarang jadi EQ. EQ, EQ gini. Artinya apa? Dimensinya ini sekarang menjadi equal atau simetris. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat lagi dimensi dari tepi kiri langsung ke tepi kanan. Nah, seperti ini. Nah, nanti yang dibuat parametrik itu dimensi yang totalnya ini. Caranya sama kayak tadi ya. Ini langsung diklik saja dimensinya, terus pilih create parameter itu ya. Create parameter, ketik nama parameternya. Tapi kalau tadi sudah sempat dibuat parameter namanya apa, tapi tebal dinding ya kayaknya. Nah, itu kita pakai lagi, dia biasanya nggak mau. Nah, tapi ini karena saya undo tadi ya, jadi dia mau. Oke. Oke, sekarang tebal dinding abutnya sudah punya dimensi seperti ini ya. Nah, sekarang perbedaannya apa? Kita coba untuk mengganti parameter tebal dindingnya ini ke dengan ini. Klik family types tadi, terus tebal dindingnya yang 1000 ini saya rubah jadi 700 misalnya. Klik apply. Nah, ya lebarnya sekarang gini. Simetris ya, kiri kanan ya, sama tebalnya. Kalau misalnya jadi 2000, nah sama 500. Nah, oke, saya kembalikan ke 1000. Itu. Untuk membuat yang simetris caranya seperti itu ya. Oke. Untuk bagian yang lain kalau mau diberi dimensi juga boleh, silakan. Tapi ingat, mungkin tidak semuanya bisa dibuat parametrik, terutama kalau sudah terikat dengan yang lain. Gitu. Maksudnya kalau di sini sudah diikat, ini. Nah, di sini kita ikat lagi, kemungkinan besar ada yang nggak mau, karena tidak bisa satu elemen itu dipaksa dengan dua parameter yang berbeda ukurannya. Oke, berikutnya kita akan merubah lebar abutmennya tadi ya. Ini kan masih tipis ini. Nah, untuk merubah lebar abutmennya kita ke bagian ref level ini, ke bagian atas, tambah atas ini. Ref level ya di sini. View floor plans ref level. Nah, itu silakan di double klik ref levelnya. Kalau sudah langsung di ya bukan digerakin gini ya. Ini memang bisa melebar tapi enggak gitu caranya. Karena mungkin suatu saat kita akan menggunakan abutment model abutment ini untuk yang lainnya lagi ya. Kita bisa membuat parametrik untuk lebarnya juga. Jadi nanti kalau ternyata ukurannya nggak pas, kita bisa langsung edit di parameternya tadi, di apa namanya family type-nya sesuai dengan ukuran yang kita hendaki.
Oke. Caranya kita buatkan dulu ini garis referensi di create ya, create, lalu silahkan pilih reference plane tadi. Seperti tadi membuat garis referensi ya, create reference plane ya. Nah, bikinnya bebas saja sekarang. Yang penting di tepi kiri dan kanan gini. Ini tepi kiri dan kanan. Jaraknya bebas. Kenapa? Karena nanti kita akan buatkan parameter juga. Nah, kalau sudah ada garis, dua garis kiri kanan gini, ini yang di tengah ya. Ini yang as tengahnya. Yang nanti akan ketemu dengan sumbu kalau di project sumbu A tadi ya, yang saya buat. Oke. Nah, sekarang kita buat parametrik dulu si dua garis referensi ini dengan cara dibuatkan dimensi pakai line dimension ini, atau di annotate juga sama, ini ada line ya. Silakan dari klik di sebelah kiri, ini saya perbesar dulu, klik dari sebelah kiri ke tengah, saya ulangi, dari sebelah kiri ke tengah, terus ke kanan. Seperti ini, terus klik di area yang kosong. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini tadi sudah saya ini ya. Angkanya kok beda, nggak apa-apa. Nanti kita paksa dia jadi simetris. Caranya bagaimana? Diklik saja dimensi ini, diklik salah satu itu nanti kepilih kedua-duanya langsung kepilih ya. Nah, kalau sudah diklik, nanti di atasnya itu ada tulisan EQ tadi, EQ yang dicoret tadi ya. Sudah muncul, nah, ini diklik supaya equal seperti ini. Nah, ini sudah equal. Ya. Ini sekarang dimensinya sudah equal. Sekalian kita buat lagi dimensi yang keseluruhan dari kiri langsung ke kanan gini, tidak lewat tengahnya tadi ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, yang kita buat parametrik yang ukuran dimensi yang ini. Silahkan diklik dulu dimensi yang total ini, terus di atas itu kita pilih create parameter tadi ya. Nah, sekarang diberi nama apa? Misalnya lebar abutment. Lebar abutment, langsung klik OK. Silakan. Nah, oke, ini lebar abutmentnya 11 meter. Bisa kita edit dulu apa namanya, supaya jadi 9 meter atau 9.000, atau ini kita tempatkan dulu ya, si abutmentnya kan ini belum nempel ke kiri dan kanan ini. Jadi kita ngerubah lebar abutmentnya berapapun, dia tidak akan berdampak pada abutment yang sudah kita buat ini tadi. Nah, makanya itu sekarang abutmentnya ini, model abutmentnya ini, 3D-nya ini kita tarik ya. Diklik dulu, silakan diklik. Nanti kan muncul ini ada segitiga kanan dan kiri, ke arah kanan dan kiri. Yang kanan ini kita drag, ditarik ke samping kanan gini. Nah, sampai nempel ke garis referensi yang kanan. Kalau sudah digembok, kalau muncul tanda gembok terbuka ini dikunci gemboknya. Nah, supaya nanti dia nempel di garis referensi kanan. Oke. Sementara yang kiri kita tarik ke kiri sini. Nah, terus kita gembok juga. Nah, sekarang kalau kita ganti parameter lebar abutmentnya di family type ini, kita klik pada bagian lebar abutment. Lebar abutmentnya kita ubah. Ini kan lebar abutmentnya masih 11.000 sekian.
Tadi targetnya kalau nggak salah 9.000 ya, atau 9 meter. Nah, ini kita ketik 9.000, terus kita klik apply. Nah, itu udah berubah ya. Oke. Nah, sekarang jadi 9.000. Dan ini nempel ya. Kalau nggak ikut berubah, berarti tadi mungkin belum digembok ya. Belum dikunci ke garis referensi. Oke, tampilan 3D-nya seperti ini. Nah, kalau mau dilihat shaded-nya, nah seperti ini. Nah, udah jadi. Jangan lupa di save ya. Di save, kemudian project-nya tadi masih dibuka. Kalau masih dibuka, silakan disiapkan. Kalau yang belum terbuka project-nya, silakan dibuka dulu. Oke. Berikutnya kita akan memasukkan family abutment ini ke dalam project jembatan yang sudah kita buat tadi. Sudah ada grid dan ada levelnya. Oke. Silahkan projectnya disiapin. Saran saya, tampilan project yang dibuka itu yang tanpa atas. Silahkan boleh di lantai jembatan, di top footing, tumpuan, lantai, atau yang mana. Oke. Ini gambar 3D projectnya saya close, terus yang shot saya close, kemudian berarti ketutup semua. Nah, sekarang saya buka lagi projectnya ya, karena tadi ketutup semua. Projectnya tadi yang mana? Jembatan 2025 ini saya buka. Nah, tapi saya sisakan yang tanpa atas di mana ya? Lantai jembatan saja. Tampilan lantai jembatan saya sisakan, 3D-nya saya close. Jadi yang masih terbuka di sini adalah kalau projectnya hanya lantai jembatan ya. Kalau yang family-nya bebas, mau dibuka semua ini nggak apa-apa. Ini yang project PRC, ini projectnya. Ini yang family. Kenapa hanya tanpa atas saja yang disisakan? Ya nanti kita coba waktu nge-load family-nya ke project. Oke, sekarang kita coba untuk load family ke project ya. Buka dulu family-nya, boleh di tampilan apapun ya di family. Kemudian di atas itu ada tombol load into project. Load into project dan load into project and close. Bedanya apa? Kalau load into project itu kita hanya melakukan loading family ke project ya. Tapi kalau load into project and close itu semua tampilan family-nya dan file family-nya langsung di close begitu kita selesai melakukan loading family ke project. Yang dipilih yang mana? Bebas. Kalau kita udah nggak mau mengedit family lagi ya udah di close saja nggak apa-apa. Tapi kalau masih kemungkinan masih ada pengaturan family ya boleh pilih yang load into project saja. Oke, di sini saya coba yang load into project ya. Silakan dipilih load into project. Nah, karena saya hanya membuka tanpa atas saja lantai jembatan, langsung muncul seperti ini. Jadi ada grid, terus kursornya langsung ada ini. Ini adalah family abutment yang barusan di load tadi. Ini bisa langsung ditempatkan ya, tapi jangan langsung diklik. Kenapa? Karena arah abutmentnya kan nggak sesuai ya. Harusnya kan dia sejajar dengan ini, sumbu 1 dan 2 itu. Ya enggak? Kalau kita nekat pasang sebenarnya bisa sih, nanti tinggal di rotate, tapi lebih repot. Nah, untuk menyesuaikan arah abutment ini, kita bisa tekan tombol spasi di keyboard ya. Nah, dia langsung berubah arahnya gitu.
Oke. Nah, kalau lihat gambarnya tadi kan yang banyak garisnya belakang. Nah, ini bisa kita klik di sini ya. Kalau sudah seperti ini langsung saya klik di sumbu persilangan antara garis persilangan, titik persilangan antara sumbu 1 dan sumbu A. Nah, ini saya klik di sini. Nah, untuk yang abutmen seberangnya, yang satunya lagi di sumbu 2, ini jangan lupa di spasi lagi ya. Spasi, spasi. Nah, terus tempatkan lagi di titik ini. Dia kayak ada magnetnya kok, kalau kita arahin di situ. Nah, ini dua abutmen sudah saya tempatkan di sini. Kalau sudah, di escape atau klik tombol modify di kiri atas. Nah, ini mengakhiri perintah tadi. Sekarang kita lihat gambar 3D-nya ya. Di project browser ini bisa kita lihat ada view, 3D view, dan 3D. Tapi kalau belum ada tulisan 3D ini, view 3D, kita klik tombol ini di atas, default 3D view ini. Nah, hasilnya seperti ini. Di saya sudah ada dua abutmen seperti ini. Saya atur shaded-nya. Nah, kalau kita lihat dari selatan, dia posisinya pas di sini. Nah, pas dengan sumbu 1 atau grid 1 dan grid 2. Nih, grid 1 dan grid 2. Grid 1 dan grid 2 ini. Oke. Nah, ini hasil pertama ya, membuat gambar atau membuat model 3D abutmennya.